Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia dengan guru pembimbing Ibu Nurul Martini MPD. Nah, judul yang akan kami presentasikan itu adalah sistem dan struktur politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia pada tahun 1999 sampai 1965. Untuk isi materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri dan juga teman-teman saya sendiri. Nah, untuk itu perkenalkan, nama saya Arli Diantara sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Rena Adelia sebagai penyaji. Saya Sylvia Wulandari sebagai penyaji. Saya sebagai penyaji. Saya Muhammad Rizin sebagai penyaji. Untuk itu materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rena Adelia. Kepada Rena kami persilakan. Terima kasih, Mas. Baiklah, di sini ada slide pertama yaitu latar belakang demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan oleh ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut duit tunggal, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Pemimpin atau kelompok tersebut dianggap sebagai orang yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan mereka bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan pemerintahan. Demokrasi menurut para ahli: 1. Plato pernah menyampaikan gagasan mengenai demokrasi. Plato, seorang filsuf Yunani kuno, memiliki pandangan skeptis terhadap demokrasi. Menurutnya, demokrasi cenderung mengarah pada anarki dan penuh dengan kerusuhan politik. Dia percaya bahwa demokrasi bisa diambil alih oleh pemimpin populis yang tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab. Nah, di sini juga ada tujuan utama demokrasi terpimpin. Tujuan utamanya yaitu 1. Nasionalisme. Dengan demokrasi terpimpin mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan budaya. 2. Keadilan sosial. Demokrasi terpimpin mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok dan masyarakat. Tujuan ini termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, dan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik. 3. Kesejahteraan rakyat. Demokrasi terpimpin meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4. Kemandirian ekonomi. Demokrasi terpimpin mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing dan mempromosikan pengembangan industri, pertanian, dan sektor-sektor ekonomi strategis lainnya. 5. Modernisasi sosial dan budaya. Demokrasi terpimpin mengubah dan memodernisasi masyarakat dalam hal-hal nilai-nilai, dogma, dan gaya hidup sambil tetap mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang berharga. 6. Persatuan dan kebersamaan. Demokrasi terpimpin membangun persatuan dan kesatuan nasional, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan antar warga negara. Dan kedua, alasan terjadinya peralihan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Di sini ada krisis politik, instabilitas ekonomi, kekuatan partai. Yang pertama yaitu krisis politik. Krisis politik demokrasi parlementer yang diterapkan Indonesia pada masa 1950-an
mengalami banyak hambatan dalam menjaga stabilitas politik. Krisis politik terjadi akibat pergantian kabinet yang sangat sering. Hampir setiap kabinet yang berkuasa pada masa itu memiliki masa jabatan yang singkat. Bagian besar hanya beberapa bulan. Nah, yang kedua, stabilitas ekonomi, yaitu kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer juga menghadapi tantangan besar. Inflasi yang tinggi, naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok, dan ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan rakyat merasa dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Yang ketiga yaitu kekuatan partai. Kekuatan partai yaitu pada masa demokrasi parlementer, partai-partai politik memiliki kekuasaan yang besar. Sayangnya banyak partai lebih fokus pada kepentingan partai masing-masing dibandingkan pada kepentingan nasional. Konflik antar partai seringkali terjadi dan ini menghambat pengambilan keputusan penting bagi negara. Partai-partai politik yang sering bersaing untuk mendapatkan posisi di dalam kabinet sehingga kerjasama yang stabil sulit tercapai. Kekuatan partai yang mendominasikan ini membuat rakyat merasa bahwa partai politik lebih mementingkan agenda masing-masing daripada kesejahteraan nasional. Situasi ini menimbulkan rasa kecewa di kalangan masyarakat dan memunculkan keinginan untuk mengubah sistem pemerintahan. Baiklah, begitu saja. Saya pertama dan kedua, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia Wulandari. Silakan. Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno menandai berakhirnya era demokrasi parlementer dan dimulainya era demokrasi terpimpin di Indonesia. Berikut adalah isi dari dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, pembubaran konstituante. Presiden Soekarno membubarkan konstituante yang telah gagal menyusun konstitusi baru sebagai pengganti UUD sementara 1960. Konstituante mengalami kebuntuan dalam mencapai kesepakatan untuk merumuskan UUD yang baru yang menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Yang kedua, kembali ke UUD 1945. Dengan dekret ini, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara. UUD 1945 dianggap lebih sesuai untuk mengatasi krisis politik dan ekonomi yang terjadi, serta memungkinkan adanya pemerintahan yang lebih berpusat dan stabil. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret Presiden juga memerintahkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. MPRS bertugas untuk merumuskan arah kebijakan negara, sedangkan DPAS berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintah. Dekret ini membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, karena Presiden Soekarno mengambil alih kendali lebih besar dan mengurangi partai politik dalam pemerintahan. Selanjutnya ada dampak dekret. Dekret Presiden 5 Juli 1959 membawa sejumlah dampak signifikan bagi sistem pemerintahan, politik, dan kehidupan sosial di Indonesia. Berikut ada beberapa dampak utama dari dekret tersebut. Yang pertama, berakhirnya demokrasi parlementer dan munculnya demokrasi terpimpin. Dengan dikeluarkannya dekret, Indonesia beralih dari sistem demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Yang kedua, kembali ke UUD 1945 sebagai dasar hukum. Dekret ini mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, menggantikan UUD sementara 1960 yang berbasis sistem parlementer. Yang ketiga, penguatan peran Presiden Soekarno. Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memiliki
kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan dan arah politik nasional. Pembentukan MPRS dan DPAS sesuai dengan isi dekret bentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. MPRS bertindak sebagai lembaga tertinggi negara yang bertugas menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kelima, pembatasan kebebasan politik dan media. Dalam era demokrasi terpimpin, kebebasan politik dan bersama dibatasi. Partai-partai yang dianggap bertentangan dengan pemerintah ditekan atau dibubarkan dan media massa dikontrol serta itu mendukung kebijakan pemerintah. Yang keenam, tumbuhnya pengaruh PKI dan upaya Soekarno untuk menjalankan Nasakom Partai Komunis Indonesia mendapat peran penting dalam pemerintahan. Hal ini menyebabkan meningkatnya pengaruh PKI di berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan militer. Yang ketujuh, penyederhanaan sistem politik. Dengan sentralisasi kekuasaan, peran partai-partai politik berkurang dan konflik ideologis di parlemen menjadi terkendali. Namun, ini juga mengurangi dinamika politik yang sehat dan membatasi proses demokrasi. Dekret Presiden 5 Juli 1999 membawa perubahan besar bagi Indonesia, menciptakan stabilitas jangka pendek, namun juga membawa permasalahan baru, terutama terkait dengan pembatasan kebebasan politik dan ketegasan ideologis yang akhirnya berpuncak pada krisis nasional di tahun 1965. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Di sini saya akan membacakan isi dari slide keempat yang menurut ciri-ciri demokrasi terpimpin yang terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama, sentralisasi kekuasaan pada presiden. Yang kedua, pembatasan peran parlemen. Ketiga, konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Yang keempat, pengawasan ketat terhadap partai politik dan media. Yang terakhir atau yang kelima, dominasi presiden dalam kebijakan luar negeri. Baik, yang pertama, sentralis kekuasaan pada presiden. Dalam sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan politik dipusatkan pada Presiden Soekarno. Soekarno tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif, tetapi juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perumusan kebijakan legislatif dan yudikatif. Yang kedua, pembatasan peran parlemen. Demokrasi terpimpin membatasi peran parlemen yang sebelumnya sangat kuat pada masa demokrasi parlementer. Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat pada masa demokrasi parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR GR yang dibentuk pada masa ini berada di bawah pengawasan langsung presiden dan kehilangan kemandirian politiknya. Fungsi parlemen sebagai pengawasan kekuasaan eksekutif sangat dibatasi dan DPR GR lebih banyak berperan sebagai lembaga yang menyetujui kebijakan presiden. Yang ketiga, konsep Nasakom. Nasakom adalah konsep ideologis yang dikembangkan oleh Soekarno untuk menyatukan tiga kekuatan utama di Indonesia: nasionalisme, agama, dan komunisme. Yang keempat, pengawasan ketat terhadap partai politik dan media. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menerapkan pengawasan ketat terhadap aktivitas partai politik dan media massa. Partai politik yang tidak sejalan dengan pemerintah mengalami tekanan, pembatasan, dan bahkan dibubarkan. Yang terakhir, yang kelima, dominasi presiden dalam kebijakan luar negeri. Dalam sistem demokrasi terpimpin, Soekarno memainkan peran dominan dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satu agenda utama Soekarno adalah menempatkan Indonesia sebagai pemimpin gerakan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme di dunia internasional. Dengan ciri-ciri ini, demokrasi terpimpin menempatkan kekuasaan besar pada Presiden Soekarno, menciptakan stabilitas jangka pendek namun sekaligus mengurangi ruang demokrasi, pembatasan peran oposisi,
dan mengarahkan Indonesia ke dalam sistem pemerintah yang sangat terpusat. Dan selanjutnya, slide kelima yang berisi struktur sistem politik. Terdapat beberapa struktur. Yang pertama, presiden sebagai pemimpin tertinggi. Yang kedua, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dan terakhir, DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Presiden sebagai pimpinan tertinggi. Presiden Soekarno memegang kekuasaan eksekutif penuh dan menjadi pengendali utama dalam pemerintah, baik dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri. Posisi sentralis ini memberikan Soekarno kendali penuh atas jalannya negara sesuai dengan visi ideologisnya. Pertama, konsen Nasakom. Kedua, DPR-GR atau DPS. DPR-GR merupakan badan legislatif yang dibentuk dalam dan diisi oleh tokoh-tokoh pilihan Soekarno untuk mendukung kebijakan pemerintah. Fungsi DPR-GR berdiri sebagai lembaga yang menyetujui kebijakan presiden, sehingga perannya sebagai pengawas pemerintahan terbatas. Yang ketiga, MPRS bertindak sebagai lembaga tertinggi negara yang mengesahkan berbagai keputusan penting, termasuk pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. MPRS juga menyusun garis-garis besar haluan negara atau GBHN, tetapi sebagian besar anggotanya ditunjuk oleh presiden, membuatnya lebih sebagai pendukung kebijakan presiden daripada pengawas independen. Yang keempat, DPAS adalah badan penasihat presiden yang bertugas memberikan saran dalam kebijakan domestik dan internasional. Namun, anggotanya diangkat oleh presiden sehingga perannya lebih sebagai pendukung kebijakan daripada lembaga yang memberikan masukan objektif. Secara keseluruhan, struktur ini memusatkan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno. Dan lembaga-lembaga negara bertindak sebagai pendukung kebijakan, bukan sebagai pengawas atau penyimbang kekuasaan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Hafizi. Terima kasih. Pada slide ke-6, yaitu penekanan pada ideologi Nasakom atau nasionalis komunis. Pertama ada nasionalis, yang kedua ada agama, yang ketiga ada komunis. Yang pertama yaitu nasionalis. Elemen nasionalis dalam Nasakom menekankan pentingnya persatuan bangsa dan semangat nasionalisme. Soekarno atau mendorong rakyat untuk bersatu tanpa memandang perbedaan ideologi atau kepentingan, dengan tujuan memperkuat Indonesia sebagai negara yang mandiri dan anti-imperialisme. Nasionalisme dalam Nasakom berfokus pada menciptakan identitas bangsa yang kuat dan mempertahankan kedaulatan Indonesia dari pengaruh luar. Yang kedua ada agama. Elemen agama dalam Nasakom menegaskan pentingnya peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soekarno menghormati nilai-nilai keagamaan sebagai unsur yang mengikat masyarakat Indonesia yang beragam. Dengan memasukkan elemen agama, Soekarno berharap dapat menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok agama, terutama yang berpengaruh dalam politik, dan mencegah konflik ideologi yang dapat memecah belah bangsa. Ketiga, komunis. Elemen komunis dalam Nasakom mewakili kerjasama antara pemerintah dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Untuk mencapai tujuan bersama, Soekarno melihat PKI sebagai kekuatan yang penting dalam pergerakan anti kolonialisme dan anti imperialisme, dan berharap elemen komunis dapat berperan dalam pembangunan. Konsep Nasakom ini adalah upaya Soekarno untuk menyatukan tiga kekuatan utama yang ada di masyarakat Indonesia saat itu: nasionalisme, agama, dan komunisme, agar bisa bekerja sama dalam mendukung program-program pembangunan nasional.
Slide 7 yaitu partai politik pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, Partai Nasional Indonesia atau PNNI. Yang kedua, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama atau NU. Yang keempat, Partai Masyumi. Yang kelima, Partai Katolik dan Partindo atau Partai Kristen Indonesia. Yang keenam, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Pada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966, peran partai politik di Indonesia mengalami pembatasan signifikan karena Presiden Soekarno menginginkan stabilitas. Pengaruh mereka diatur secara ketat oleh pemerintah dan partai-partai yang ada diharuskan mendukung kebijakan Presiden Soekarno. Beberapa partai politik utama pada masa yang kedua ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI mengalami perkembangan pesat pada masa demokrasi terpimpin berkat dukungan dari Presiden Soekarno yang menginginkan NASCOM sebagai ideologi persatuan nasional. PKI berhasil menggalang dukungan rakyat, terutama dari kalangan buruh dan petani, serta menjalankan banyak kegiatan sosial dan politik. Peran PKI semakin kuat karena dukungan Soekarno. Meskipun partai ini sering berkonflik dengan TNI dan berkelompok Islam, ketegangan antara PKI dan militer menjadi salah satu faktor yang menyebabkan G30 SPKI pada tahun 1965. Ketiga ada NU. NU pada masa itu berperan partai politik yang berlandaskan Islam tradisional. Keempat ada Partai Masyumi. Partai Islam modernis yang memiliki basis di kalangan umat Islam perkotaan. Sebenarnya adalah salah satu partai politik besar pada masa demokrasi liberal. Yang ketiga ada Partai Katolik dan Partindo atau Partai Kristen Indonesia. Partai Katolik dan Partindo adalah dua partai politik yang berlandaskan agama yang mewakili kelompok Katolik dan Protestan. Yang keenam ada Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Adalah partai Islam yang lainnya yang mendukung NASCOM dan mendukung kebijakan Soekarno. Baik, slide 8 akan dilanjutkan oleh Arli Diantara. Pada slide ke-8 ini adalah perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, perkembangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin yang pertama adalah konsolidasi kekuasaan oleh presiden. Konsolidasi kekuasaan oleh presiden. Yang kedua, pembentukan lembaga-lembaga baru. Yang ketiga, pembatasan partai politik. Yang keempat, peningkatan peran militer. Dan yang terakhir adalah mobilisasi massa melalui organisasi-organisasi nasional. Nah, dari perkembangan-perkembangan ini, yang pertama tadi ada konsolidasi kekuasaan oleh presiden. Maksudnya adalah pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkuat kendali atas pemerintahan, di mana ia mengambil langkah-langkah untuk mengonsolidasi kekuasaannya dengan membatasi peran parlemen dan memegang kendali langsung atas berbagai aspek pemerintah, termasuk dalam kebijakan politik dan ekonomi. Yang kedua, pembentukan lembaga-lembaga baru. Maksudnya adalah beberapa lembaga baru dibentuk untuk mendukung pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin ini. Nah, lembaga-lembaga seperti Dewan Perancangan Nasional atau Depernas dan Port Nasional, itulah lembaga-lembaga yang berperan penting dalam perkembangan demokrasi terpimpin. Yang kemudian yang ketiga ada pembatasan partai politik. Maksudnya pembatasan partai politik ini adalah dikendalikan ketat oleh pemerintah agar partai-partai dianggap tidak sejalan dengan pemerintah atau tidak mendukung agenda nasionalis. Yang keempat adalah peningkatan peran militer. Peningkatan peran militer mendapatkan peran yang lebih besar dalam pemerintahan karena peran militer ini sangat berpengaruh terhadap suatu pemerintahan karena militer salah satu hal yang sangat bertanggung jawab dalam adanya suatu pemerintahan. Kemudian yang terakhir adalah mobilisasi massa melalui organisasi-organisasi nasional. Mobilisasi massa ini adalah pemerintahan melakukan massa membentuk dengan mendukung organisasi-organisasi nasional seperti Gerakan Pemuda, Serikat Buruh, dan organisasi masyarakat lainnya. Lanjut ke slide yang ke-9.
Slide ke-9 itu dari perkembangan tadi timbullah kebijakan-kebijakan politik di masa demokrasi terpimpin. Jadi kebijakan ini ada 7. Sebenarnya kalau kita cari lebih banyak lagi, mungkin kebijakan yang dilakukan oleh demokrasi terpimpin ini lebih banyak lagi. Tetapi di sini kami akan membahas 7 saja yang lebih penting dan yang sering dibahas. Yang pertama adalah pembebasan Irian Barat. Nah, pembebasan Irian Barat ini Soekarno berusaha untuk memperjuangkan Irian Barat atau sekarang dikenal dengan Papua sebagai bagian dari Indonesia yang berhasil direbut pada tahun 1993 setelah melalui diplomasi dan tekanan militer terhadap Belanda. Yang kedua, pengawasan ketat terhadap partai politik dan media. Nah, partai-partai politik dan media dikontrol ketat, membatasi kebebasan beroposisi dan menggunakan media untuk mendukung kebijakan-kebijakan negara. Kemudian yang ketiga, politik konfrontasi dengan Malaysia atau juga disebut dengan gaya Malaysia. Nah, gaya Malaysia ini atau politik konfrontasi ini merupakan salah satu menentang pembentukan Malaysia yang dianggap sebagai hasil kolonialisme Inggris. Ini termasuk aksi militer dan diplomatik yang memperburuk hubungan Indonesia dengan Malaysia pada waktu itu. Kemudian yang keempat ada proyek Mercusuar. Nah, proyek Mercusuar ini adalah proyek-proyek besar yang diluncurkan oleh Soekarno untuk pembangunan Monas dan juga agama dan juga pembangunan Monas, kemudian dan infrastruktur besar lainnya yang berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan politiknya. Kemudian yang kelima, konsep nasakom dan struktur pemerintahan. Pada kebijakan ini sudah dijelaskan oleh teman kami tadi, yaitu konsep nasakom itu apa dan struktur. Yang keenam, pembatasan kebebasan sipil. Nah, pembatasan kebebasan sipil ini, kebebasan sipil itu dibatasi dengan stabilitas negara. Kemudian oposisi terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman terhadap kesatuan dan kesatuan negara. Yang ketujuh, pendekatan ekonomi yang terpusat dan nasionalisasi. Nah, pendekatan ekonomi yang terpusat dan nasionalisasi merupakan cara untuk mengontrol negara dengan nasionalis perusahaan asing di sektor penting untuk mengurangi ketergantungan pada negara asing dan memperkuat kemandirian ekonomi pada Indonesia. Nah, dari kebijakan yang tadi, bahwasanya dia berfokus untuk mengontrol pemerintah dan mencapai tujuan nasional, meskipun seringkali menimbulkan ketegangan yang baik dalam negeri maupun di luar negeri atau internasional. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia Wulandari. Kebijakan ekonomi dan sosial. Ada 3, yaitu yang pertama ekonomi terpimpin. Negara mengendalikan sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada penguasa dan mendorong kemandirian ekonomi dengan pemerintah mengatur produksi dan distribusi barang. Yang kedua, nasionalisasi perusahaan asing. Pemerintah memiliki perusahaan asing, terutama dari Belanda, untuk membangun kontrol atas sumber daya alam Indonesia dan mengurangi pengaruh kolonial. Sehingga reformasi kebijakan ini bertujuan untuk membagikan tanah dari pemilik besar kepada petani kecil dengan tujuan menciptakan pemerataan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya slide setelah Jadi, malam potong biar tidak. Jadi kau apa? Sebelum ya. Kalau sudah berarti ya. jadi kau. Selanjutnya slide 11, kebijakan luar negeri bebas aktif. Yang pertama, kebijakan anti imperialisme dan neokolonialisme. Itu Soekarno menentang imperialisme dan neokolonialisme dengan arti bergabung
insinyur. Kebijakan luar negeri yang bebas aktif ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menjaga kemerdekaan dan kedaulatan dengan berfokus pada solidaritas negara-negara berkembang dan melawan intervensi dan kekuatan kolonial maupun blok besar dunia. Dan slide selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari slide ke-11 yang berisi penyimpangan demokrasi terpimpin. Terdapat beberapa penyimpangan. Yang pertama, otoritarianisme. Kedua, pembatasan kebebasan. Ketiga, manipulasi politik. Keempat, korupsi. Kelima, ketidakadilan sosial. Yang keenam, kekurangannya akuntabilitas. Otoritarianisme yaitu kekuasaan terpusat pada pimpinan atau kelompok kecil yang membatasi kebebasan individu, hak politik, dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, pembatasan kebebasan berpendapat dan berserikat dibatasi. Yang ketiga, manipulasi politik. Pimpinan dapat memanipulasi proses politik dan pemilihan umum untuk mempertahankan kekuasaan dengan mengatur hasil pemilu dan melarang partai oposisi. Yang keempat, korupsi. Konsentrasi kekuasaan menyebabkan peluang korupsi, merusak integritas sistem dan merugikan masyarakat secara ekonomi. Yang kelima, ketidakadilan sosial. Kekuasaan terpusat dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial dengan kelompok berkuasa mendapat keuntungan yang tidak adil. Yang keenam, kurangnya akuntabilitas. Pimpinan tidak dipertanggungjawabkan dengan efektif, menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa berkonsekuensi yang memadai. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Baiklah, saya akan menjelaskan sesi 13, yaitu kelebihan demokrasi terpimpin. 1. Stabilitas politik. Kekuasaan demokrasi terpimpin yang terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil dengan membawa sebati. Stabilitas politik yang lebih besar, karena keputusan dapat diambil dengan cepat dan efisien tanpa perlu melalui proses panjang dan rumit. 2. Pengambilan keputusan efektif. Dalam demokrasi terpimpin, stabilitas politik yang lebih besar, karena keputusan dapat diambil dengan cepat dan efisien tanpa perlu melalui proses panjang dan rumit. 2. Pengambilan keputusan efektif. Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin atau kelompok yang dianggap memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat memiliki kekuasaan yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan kebijakan yang lebih cepat dan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat. 3. Fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Demokrasi terpimpin menempatkan penekanan yang kuat pada pencapaian tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada upaya yang lebih besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. 4. Yaitu mobilisasi massa. Demokrasi terpimpin seringkali memobilisasi massa dalam rangka mencapai tujuannya sosial dan ekonomi. Partisipasi aktif dan masyarakat dapat memberikan kekuatan dan dukungan yang lebih besar untuk melaksanakan program-program pemerintah. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Hafidh. Baik, saya akan menjelaskan slide ke-14 yaitu konflik internal dan ketegangan ideologis. Yang pertama yaitu persaingan militer dan PKI. PKI memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, menyebabkan ketegangan dengan militer. Soekarno berusaha menjaga keseimbangan antara kedua pihak. Yang kedua, peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Ketegangan memuncak dalam gerakan 30 September atau G30 SPKI yang berusaha merebut kekuasaan. Peristiwa ini menggulingkan
menggantikan Soekarno dan mengakhiri demokrasi terpimpin. Yang ketiga, pembukaan dui fungsi APRI. Setelah G30 SPKI, militer semakin kuat dan memperoleh peran ganda dalam pemerintahan yang mendominasi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Secara keseluruhan, ketegangan ideologis antara PKI dan militer yang berpuncak pada peristiwa G30 SPKI mempercepat perubahan politik di Indonesia dan membawa militer ke posisi dominan dalam pemerintahan. Set ke-15 yaitu akhir dari demokrasi. Baik, terima kasih. Pada slide 15 akan dilanjutkan oleh ahli jenderal padanya. Pada slide 15 ini adalah puncak dari akhir demokrasi terpimpin atau akhir dari demokrasi terpimpin. Dari demokrasi terpimpin tadi sudah kalian lihat bahwa berdasar mulai dari demokrasi terpimpin itu apa, kemudian struktur, kebijakan, perkembangan dan hal lainnya. Ini akhir dari demokrasi itu sendiri. Yang pertama dari demokrasi itu pertama krisis politik dan sosial ada di tahun 1965. Pemberian super singkat tahun 1960. Gelap. Yang ketiga Ditutup. Orde Baru. Nah, dari ketiga ini yang pertama tadi kan adalah krisis politik dan sosial. Krisis politik dan sosial ini karena peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965 yang dilancarkan oleh kelompok yang diduga terkait dengan PKI. Nah, tujuannya ini untuk mengambil alih kekuasaan yang mengambil alih kekuasaan dengan membunuh beberapa jenderal TNI. Peristiwa ini memicu krisis politik dan sosial yang menjadi stabilitas negara. Kemudian yang kedua, pemberian super seman tahun 1966. Nah, pemberian super seman ini adalah setelah G30 SPKI tadi, Soekarno kehilangan dukungan dan militer dari sebagian besar masyarakat. Super seman atau surat 11 Maret dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 9 kewenangan dari super seman ini adalah Jenderal Soekarno untuk mengambil alih pemerintahan, Jenderal Soeharto untuk mengambil alih pemerintahan Soekarno. Ini secara de facto menandai berakhirnya demokrasi terpimpin dan peralihan kekuasaan dengan Soeharto. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu transisi ke Orde Baru dari krisis politik dan juga adanya super seman tadi, berakhirlah demokrasi terpimpin dan bertransisi ke Orde Baru. Nah, Orde Baru ini adalah mengkonsolidasikan kekuasaan dan menggantikan Soekarno sebagai pemimpin melalui Orde Baru. Melalui Orde Baru ini sebuah era pemerintahan lebih terpusat dan otoriter yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun dengan pembatasan kebebasan politik dan penekanan terhadap oposisi. Nah, akhir demokrasi ini terjadi karena adanya kegagalan dari penyebab ketegangan politik dan krisis ekonomi yang akhirnya memicu perubahan besar dalam struktur pemerintahan Indonesia. Jadi demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh Soekarno pada waktu itu. Nah, demokrasi terpimpin ini mengubah konstitusi Soekarno untuk mengurangi peranan parlemen dan peran partai sehingga pemerintah menjadi lebih otoriter. Ketegangan muncul antara PKI yang semakin kuat dan militer, menciptakan ketidakstabilan politik, pembatasan kebebasan berpendapat, dan kontrol terhadap media semakin menegaskan sifat pemerintahan yang terbuka. Di sisi lain, Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan inflasi tinggi yang program pembangunan yang tidak produktif. Peristiwa G30 SPKI dari demokrasi
demokrasi terpimpin ini beralih atau bertransisi ke Orde Baru. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap demokrasi yang dipimpin oleh suatu presiden itu memiliki perkembangan, memiliki peranan, memiliki tujuan yang hampir sama, tetapi pada demokrasi terpimpin ini akan jatuh dan akan digantikan oleh demokrasi Orde Baru yang diambil alih oleh Soeharto. Oleh karena itu demokrasi ini kemudian berakhir. Dari kesimpulannya tadi, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Presentasi yang dapat kami jelaskan mungkin masih banyak materi yang belum kami bisa menguasai. Dari segi tutur kata bahkan penyampaian yang mungkin belum bisa sempurna, itu kami mohon maaf. Dan kepada Allah juga kami mohon ampun jika ada salah kata. Untuk itu, untuk mengakhiri presentasi kali ini, kami semua akan mengucapkan terima kasih.